Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film See You After School. Film ini telah rilis pada tanggal 16 Maret tahun 2006. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang bernama Gongdal yang dicap sebagai orang yang tidak pernah beruntung. Dirinya selalu saja mendapatkan kesialan. Bahkan dirinya sering pindah-pindah sekolah dikarenakan kesialan yang selalu datang kepadanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nam Gongdal, atau kita panggil saja Gongdal. Dia adalah seseorang yang selalu mendapatkan kesialan di sepanjang hidupnya. Saat dia keluar dari rumah, ia secara tidak sengaja melihat anak kecil yang memberikan cat pilox kepadanya. Namun Gongdal sangat terkejut ketika mengetahui bahwa si bocah tadi mencoret-coret mobil orang. Di saat yang sama, pemilik mobil datang dan mengira Gongdal lah yang mencoret-coret mobil miliknya. Alhasil Gongdal dikejar oleh mereka semua. Keesokan harinya, Gongdal ingin pergi ke sekolah yang baru menggunakan kereta. Di saat ingin masuk ke dalam, rambut Gongdal terjepit oleh pintu. Alhasil dirinya tidak bisa bergerak untuk mencari tempat duduk. Di saat yang sama, Gongdal bersin tepat mengenai seseorang yang bernama Jonte. Dia adalah penguasa di sekolah SMA Yonseng. Karena dirinya marah, ia langsung menarik Jonte hingga rambutnya menjadi pita. Baru saja masuk ke sekolah yang baru, dirinya sudah dibully lagi. Lalu di sekolah, saat dirinya menjadi kiper, salah satu temannya mendorong Jonte hingga terjatuh. Demi mendapatkan teman, Gongdal melakukan hal yang sama seperti temannya. Alhasil dirinya pun dipukul dan dibully habis-habisan. Lalu Gongdal pergi ke dokter yang mencoba menangani kesialan yang selalu dialami Gongdal. Mereka semua bingung mengapa Gongdal selalu saja mendapatkan kesialan di dalam hidupnya. Para dokter lalu mencoba untuk mengetes seberapa sialnya si Gongdal dengan cara menggunakan 40 not piano, di mana salah satu not akan dialiri listrik. Awalnya Gongdal masih bisa menghindarinya, tapi untuk kedua kalinya ia malah tersetrum. Para dokter yang menyaksikan langsung hanya bisa tertawa. Tes berikutnya yaitu terdapat 100 butir telur yang dimana satu telurnya masih mentah atau belum matang. Namun di sini Gongdal bisa melewati tes itu dengan mulus. Lalu Gongdal memutuskan untuk kembali karena besok dirinya akan pergi ke sekolah. Rencananya Gongdal akan mencari teman baru di sekolahannya itu. Sedikit informasi, Gongdal sudah beberapa kali pindah sekolah akibat pembulian yang selalu didapatkannya. Keesokan harinya, Gongdal siap untuk berangkat ke sekolah. Ibunya sudah menyiapkan uang agar jika dirinya dipala atau dibully, uang itu bisa diberikan ke orang yang membuli. Sesampai di sekolah, dirinya melihat Jonte. Karena takut dipukul lagi, akhirnya Gongdal diam-diam melewatinya. Namun ia malah tertabrak oleh seseorang yang ternyata dia adalah teman lama yang pernah dibully juga. Dia langsung pergi menghindari Gongdal. Ketika sudah di kelas, Gongdal mencoba untuk memperkenalkan dirinya di depan kelas. Ternyata temannya tadi yang ditabrak satu kelas dengan Gongdal. Dia bernama Yonsung. Yonsung dulu pernah satu sekolah dengan Gongdal. Namun nasib mereka di sekolah lama terus dibully habis-habisan. Itulah kenapa Yonsung keluar dari sekolah lama dan memilih pindah ke sekolah yang baru. Dan disinilah Yonsung bertemu lagi dengan Gongdal. Gongdal menanyakan kepada Yonsung kenapa dirinya tidak dibully di sekolah ini. Yonsung kemudian memberikan tips dan trik agar Gongdal tidak dibully lagi, di mana Yonsung menyuruh Gongdal membuat masalah dengan orang yang lebih lemah dari dirinya. Nah, ketika orang-orang melihat Gongdal bertarung pada orang yang lebih lemah, maka mereka akan mengira bahwa Gongdal adalah orang yang kuat. Cara itu terbukti ampuh dan sudah dipraktikkan langsung oleh Yonsung. Makanya tidak ada lagi yang berani membuli Yonsung. Lalu Gongdal melihat 3 orang yang sedang mengganggu seorang wanita. Pada akhirnya Gongdal langsung menargetkan orang itu karena ia mengira mereka adalah orang yang lemah yang hanya bisa mengganggu seorang wanita. Ketika Gongdal menghampirinya, tiba-tiba orang di sekelilingnya diam seketika. Si wanita lalu berkata bahwa Gongdal merupakan murid baru. Ingat dengan tips yang diberikan Yonsung, akhirnya dirinya membentak dan akan mengancam mereka semua. Tapi keadaan malah menjadi sebaliknya. Mereka akan menunggu Gongdal di atap sepulang sekolah untuk bertarung 1 lawan 1. Lalu Yonsung menceritakan siapa mereka sebenarnya. Dia bernama Jaigo yang merupakan penguasa tertinggi di sekolah ini. Tidak ada yang berani dengan dia. Ia memiliki banyak sekali pengikut. Mendengar hal tersebut, Gongdal merasa ketakutan setengah mati.
Lalu Gongdal meminta saran kepada Yonsung bagaimana agar mereka bisa melepaskan dirinya. Lalu Gongdal ingat uang yang diberikan oleh ibunya sebesar 100.000 won atau kurang lebih 1,3 juta. Yonsung merasa tidak yakin bahwa Jae-go bisa disogok dengan nominal yang kecil. Ketika sedang di kamar mandi, Gongdal melihat dengan jelas bahwa Jae-go memukul seseorang yang culun. Dia juga mencoba menyogok dengan memberikan 100.000 won kepada Jae-go. Namun hal itu ternyata sia-sia, malah si culun dipukul sampai babak belur. Gongdal pun sadar bahwa uang 100.000 won tidak ada apa-apanya bagi Jae-go. Lalu Yonsung mengajak Gongdal kepada seseorang yang sangat pintar membuat alasan agar Gongdal bisa pulang lebih cepat. Ia mencoba membuat mata Gongdal menjadi memerah. Tak lupa, ia juga memberikan susu basi kepadanya sebagai senjata pamungkas. Ketika Gongdal melapor ke guru dan memberikan alasan bahwa matanya bisa menular ke orang lain, si guru pun menganggap bahwa itu hanyalah sakit yang biasa dan tidak dapat menularkan kepada orang lain. Rencana Gongdal untuk pulang lebih cepat ternyata gagal. Lalu mereka memiliki rencana lain di mana mereka akan mulai membayar petinju profesional yang ada di sekolah ini untuk menyingkirkan Jae-go. Namun petinju itu hanya mau melakukan tugasnya jika ia dibayar dengan jumlah 200.000 won. Lalu Gongdal memiliki ide untuk mencuri uang milik teman sekelasnya. Setelah mendapatkan uangnya, barulah Gongdal dan juga Yonsung membayar petinju tersebut. Setelah selesai dengan petinju, Yonsung memberikan susu basi yang akan membuat sakit perut. Itu semua bertujuan agar Jae-go tidak fokus dalam bertarung nantinya. Di saat yang sama, barulah si petinju datang untuk menantang Jae-go. Ketika Jae-go ingin meminum susunya, tiba-tiba petinju itu langsung mengambilnya dengan paksa dan langsung meminumnya. Jae-go dengan cepat langsung menerima tantangan yang diberikan. Ketika pertarungan akan dimulai, Jae-go dengan curang, di mana dia memakai knuckle di balik sarung tinjunya. Pertarungan pun dimulai antara Jae-go dengan petinju profesional. Pertarungan sangat sengit, hingga pada akhirnya si petinju mendapatkan efek dari susu basi yang telah ia minum. Akhirnya dia tidak fokus yang membuat Jae-go dengan mudah memukulnya. Di detik-detik akhir pertarungan, si petinju berhasil memukul Jae-go di daerah dada yang membuat paru-parunya patah. Sedangkan Jae-go berhasil memukulnya tepat mengenai tengkorak kepalanya. Seketika petinju itu pun pingsan di tempat, sementara Jae-go mengalami kesakitan yang luar biasa. Gongdal yang menyaksikan pertarungan itu hanya bisa pasrah, karena memang Jae-go sangat-sangat kuat. Di saat yang sama, tiba-tiba orang yang pernah memukulnya di kereta bernama Jontae yang ada di awal cerita tadi melihat Gongdal dan langsung mengejarnya. Sampai di suatu ketika, Gongdal pun terpojok. Namun di sini Jontae memiliki niat baik, di mana dia bertobat dan tidak akan membuli orang-orang yang lemah. Tidak tahu pasti apa yang membuat Jontae berubah. Ya mungkin dirinya sudah sadar bahwa membuli itu adalah perbuatan yang salah. Jadi setiap orang bisa berubah dari yang tadinya jahat, suka membuli, kini dia menjadi tobat dan akan memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Demi mendapatkan maaf dari Gongdal, Jontae mengajarkan teknik pukulan kepada Gongdal. Teknik itu sangat sering digunakan oleh Jontae. Lalu setelah mengajarkan teknik itu, akhirnya Jontae menyuruhnya untuk segera memukulnya. Di saat yang sama, ada seseorang yang merekam kejadian itu dan melihat bahwa salah satu penguasa sekolah berlutut di depan Gongdal. Dia juga melihat dengan jelas bahwa Gongdal memukul Jontae dengan satu pukulan hingga dia pingsan di tempat. Orang itu langsung menyebarkan informasi itu kepada seluruh orang yang ada di sekolah. Para siswa yang pernah dibully, akhirnya mereka menganggap bahwa Gongdal merupakan orang baik yang membela kebenaran. Informasi itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah. Bahkan para pecundang mendukung Gongdal untuk mengalahkan Jae-go di atap sepulang sekolah. Namun sebenarnya di hati, Gongdal sama sekali tidak berani melawan Jae-go. Dirinya juga mencari cara agar mendapatkan hukuman atau skorsing dengan cara merokok di depan ruang guru. Tapi dengan cepat para pecundang itu datang dan mengambil rokok serta menyemprotkan pengharum agar tidak dicurigai oleh guru. Di jam pelajaran, temannya secara tidak sengaja membuat kesalahan yang membuat gurunya memukul si murid ini. Karena muak, dengan cepat Gongdal langsung menghentikan itu semua. Gongdal berkata dengan nada tinggi bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan memukulnya adalah cara yang salah. Setiap manusia pasti memiliki hak asasinya masing-masing. Jadi tidak bisa seenaknya begitu saja.
Lalu tak lama kemudian, si guru langsung menarik bekas tambalan pitanya, yang membuat gurunya menjadi takut dan langsung pergi dari kelas itu. Semua orang langsung memeluk Gongdal karena mengira bahwa ia adalah penyelamat bagi orang-orang yang lemah. Ada salah satu wanita yang melirik Gongdal. Dia bernama Choi Min yang pernah diganggu oleh Jae-gu. Anak buah dari Jae-gu juga sangat takut kepada Gongdal karena mereka mengira bahwa Gongdal berani melawan siapapun. Ketika Gongdal ke kamar mandi, orang-orang sangat takut kepadanya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengajak Gongdal ke suatu tempat dengan alasan dipanggil oleh guru. Ternyata dia membawa Gongdal untuk menjebaknya, di mana Gongdal akan dikepung oleh bawahan dari Jae-gu. Di tempat lain, sekelompok pecundang mengira bahwa Gongdal merupakan orang jahat yang sama seperti Jae-gu. Alhasil mereka pun mengikutinya dan bertemulah antara bawahan Jae-gu dan sekelompok pecundang. Bawahan Jae-gu mengira bahwa Gongdal membawa pasukan, sementara sekelompok pecundang mengira bahwa ia membawa anak buah dari Jae-gu. Terjadi selisih paham antara mereka. Pada akhirnya mereka tawuran dan Gongdal berhasil mematikan lampu yang membuat ruangannya menjadi gelap. Kesempatan itu diambil oleh Gongdal untuk melarikan diri dari tempat itu. Gongdal lalu mencari orang yang sudah menjebaknya tadi. Lalu dia sangat terkejut karena ia mengira Gongdal berhasil mengalahkan bawahan dari Jae-gu. Dengan cepat, Gongdal menghentikan pembulian yang dilakukannya dan menyuruhnya untuk membelikan minuman. Akhirnya Gongdal pun berteman dengan si gendut yang bernama Cheng-jo. Di tempat lain, bawahan Jae-gu babak belur. Dia bercerita bahwa ini semua adalah ulah dari Gongdal. Gongdal telah mengalahkan semua anak buah dari Jae-gu. Padahal yang sebenarnya terjadi, Gongdal hanya melarikan diri dari tempat itu. Bawahannya menyuruh Jae-gu untuk tidak melawannya di atap nanti, karena mereka tahu Gongdal adalah orang yang sangat-sangat kuat. Jae-gu pun menjadi ragu untuk melawan Gongdal. Di kelas, Gongdal dan Choi Min disuruh untuk mengambil patung. Disitulah Gongdal mulai jatuh cinta kepadanya dan secara tidak sengaja menjatuhkan patungnya. Lalu ketika ingin mengambil patungnya lagi, tiba-tiba datanglah dua anak buah Jae-gu. Mereka menyuruh Gongdal untuk menjadi teman Jae-gu agar mereka bisa menguasai satu sekolah. Seandainya Gongdal tidak mau, anak buahnya menyuruh Gongdal untuk memukul dada sebelah kiri karena itu merupakan cedera akibat dipukul oleh petinju tadi. Untuk bisa berteman dengan Jae-gu, maka Gongdal harus memukul salah satu pecundang yang ternyata dia adalah Cheng-jo. Cheng-jo memohon pada Gongdal agar bisa melepaskannya. Namun ternyata Gongdal lebih memilih untuk bergabung dengan Jae-gu. Dia memukul Cheng-jo sampai babak belur. Yeon-sung diam-diam mengintip Gongdal yang tengah memukuli pecundang dengan sangat sadis. Orang-orang pun pada takut kepada mereka. Bahkan, para pecundang yang mendukung Gongdal merasa kecewa kepadanya. Karena kesal dengan keputusan Gongdal, pada akhirnya Yeon-sung menghampirinya. Yeon-sung berkata bahwa Gongdal hanya seorang pengecut yang tidak berani melawan Jae-gu. Orang yang berani membuli atau memukul orang yang lebih lemah, maka ia dianggap sampah. Yeon-sung memutuskan untuk berhenti berteman dengan Gongdal. Ketika ia melihat Jae-gu membuli seseorang, dirinya teringat dengan kata-kata Yeon-sung bahwa membuli orang yang lemah maka ia dianggap sampah. Hal itu ternyata membuat Gongdal berubah pikiran dan langsung menantang Jae-gu untuk bertarung di atap sekolah. Choi Min, yaitu orang yang dicintai Gongdal, menyuruhnya untuk tidak pergi ke atap. Jika Gongdal pergi ke atap, maka Choi Min merasa sangat-sangat kecewa. Namun demi melepas semua penderitaan yang ada di sekolah ini, ia pun memutuskan untuk bertarung dan mengabaikan kata-kata Choi Min. Singkat cerita, akhirnya Gongdal pergi ke atap sekolah untuk bertarung 1 lawan 1. Curangnya, Jae-gu menggunakan balsam di tangan untuk membuat matanya Gongdal menjadi panas. Hal itu bertujuan agar Jae-gu dengan mudah mengalahkannya. Jae-gu kaget, ternyata kekuatan Gongdal tidak kuat seperti yang ia bayangkan. Di sana, ia babak belur dan mengeluarkan air mata. Tidak diam, Yeon-sung datang untuk membantu Gongdal. Dia berpikir bahwa teman ya tetap teman. Dirinya tidak akan membiarkan Gongdal melawan Jae-gu sendirian. Walaupun Yeon-sung kalah, pada akhirnya Gongdal mengeluarkan pukulan yang pernah diajarkan oleh Jontae. Seketika, Jae-gu langsung pingsan dalam sekali pukulan. Pada akhirnya, Gongdal berhasil mengalahkan Jae-gu. Di Sinakir, terlihat bahwa Jae-gu berhenti sekolah akibat malu karena kekalahan yang didapatkannya. Jae-gu kini menjadi atlet petinju. Sekolah itu akhirnya bisa berdamai tanpa memiliki penguasa satupun. Bahkan bawahan Jae-gu sudah memiliki pacar dan tidak tertarik lagi dengan pembulian.
Mereka semua sadar bahwa pembulian tidak baik untuk dilakukan. Di ending, kita diperlihatkan bahwa setelah lulus, Gongdal memilih untuk menjadi tentara. Dia bersedih karena wanita yang dicintainya telah pergi akibat Gongdal bertarung dengan Jae-gu. Dan cerita pun selesai. Oke, itulah dia cerita dari film See You After School. Mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.